syukronillah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dace Sujana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah PPMBI yang mudah-mudahan senantiasa Allah berkahi ilmunya dan umurnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Raisya Apriliani, Prodi MPI, akan memaparkan sedikit tentang pola modernasi dan sekularisme pemikiran Islam di Indonesia. Di sini ada 6 pembahasan, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua pengertian Islam, modernisasi dan sekularisasi, yang ketiga perspektif Islam terhadap modernisasi dan sekularisme, yang keempat yaitu karakteristik modernisasi dan sekularisasi dalam pemikiran Islam, yang kelima modernisasi dan perubahan sosial, yang keenam agama dan kehidupan modern. Baik, langsung saja kita memasuki ke pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Seperti yang diyakini oleh banyak ahli di dunia saat ini sedang mengalami proses modernisasi yang besar. Menurut ajaran Islam, perubahan merupakan bagian dari sunnatullah dan merupakan ciri umat manusia dan alam semesta secara keseluruhan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika masyarakat, kelompok masyarakat, dan lingkungan hidup mengalami perubahan sesuai dengan konsep evolusi, pergerakan, atau perubahan yang dijelaskan oleh Scott Gordon atau Scott G. 1990. Selanjutnya kita memasuki ke pembahasan yang kedua, yaitu pengertian Islam, modernisasi, dan sekularisasi. Sebelum mengulas lebih lanjut mengenai Islam dan modernisasi, akan dijelaskan terlebih dahulu definisi Islam dan modernisasi. Islam berasal dari kata aslama yuslimu islaman, yang berarti taat, tunduk, berserah diri. Ahmad W.M. 1997. Islam dalam konteks istilah merujuk pada ketundukan dan ketaatan terhadap ajaran Nabi. Modernisasi menurut pandangan Nukolis Majid adalah suatu bentuk rasionalisasi yang berusaha memberikan makna baru tanpa mengadopsi pola pikir barat. Nukolis M. 1998. Nukolis Majid seorang cendekiawan muslim yang terampil dalam ilmu-ilmu keislaman, berusaha memberikan jawaban Islam terhadap tantangan modernisasi. Kesimpulan sikapnya menyatakan bahwa modernisasi sebagai bentuk rasionalisasi dapat diakui dengan mendukung dimensi etika dan berlandaskan prinsip keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun, ia menolak pandangan bahwa modernisasi identik dengan westernisasi, terutama karena menolak sekularisasi yang sering kali berhubungan dengan ateisme. Sedangkan, menurut pandangan Harun Nasution, modernisasi yaitu konsep modernisasi dalam perspektif barat mencakup pikiran, aliran, gerakan, dan upaya untuk mengubah pemahaman, tradisi, dan intuisi Islam agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Qadri Ajiji mengemukakan bahwa modern berkaitan dengan karakteristik dan dapat diterapkan pada berbagai aspek seperti bangsa, manusia, sistem politik, rumah sakit, dan sekolah. Modernisasi menekankan pada kemajuan dan terkait dengan istilah ilmiah atau scientific. Yang ketiga, sekularisasi. Secara umum, sekularisasi berasal dari kata dasar sekular yang diartikan sebagai temporal, duniawi, atau tidak bersifat sakral dan rohani. Lawrence B. 1996. Konsep ini merujuk pada permisahan otonomi duniawi dan pengaruh agama selama berabad-abad. Agama memiliki peran dominan dalam kehidupan manusia, mengatur berbagai aspek kehidupan termasuk
urusan negara. Pembahasan yang ketiga yaitu perspektif Islam terhadap modernisasi dan sekularisasi. Agama Islam bagi kita adalah suatu bentuk keyakinan yang sangat berpengaruh. Secara empiris, Islam merupakan agama terbesar yang dianut oleh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, sikap-sikap yang diterbitkan atau dianggap diterbitkan oleh agama Islam memiliki dampak yang signifikan terhadap proses perubahan sosial. Peran Islam dalam perubahan sosial dapat bermanifestasi dalam dua sikap, yaitu mendukung atau menghambat, tergantung pada para pengikutnya. Penting bagi kita untuk menyadari seberapa besar kesenjangan antara pendidikan dan pendidikan sekuler di Mesir, beserta konsekuensi-konsekuensi yang sangat jauh reaching. Kesimpangannya tidak hanya menciptakan ketidaksetaraan antara sekolah dan universitas dengan pandangan yang berlawanan, tetapi juga yang lebih penting daripada faktor lain, menciptakan perpecahan di kalangan umat muslim. Perpecahan ini terutama terlihat di kota-kota besar, di mana kelompok ortodoks berlawanan dengan kelompok yang lebih modern dalam berbagai aspek kehidupan, seperti cara berpakaian, sikap hidup, kebiasaan sosial, hiburan, sastra, dan bahkan percakapan sehari-hari. Karakteristik modernisasi dan sekularisasi dalam pemikiran Islam. Modernisasi sendiri dicirikan oleh tiga hal, yaitu subjektivitas, kritik, dan kemajuan. Prodoyo 1993. Dengan konsep subjektivitas, maksudnya adalah bahwa manusia harus menyadari dirinya sebagai subjektum, yaitu sebagai pusat realitas. Dengan pemahaman ini, abad modern ditandai oleh merebaknya pandangan antroposentrisme. Nilai-nilai yang bersifat antroposentris ini merupakan lawan dari nilai-nilai lama yang bersifat teosentris. Di ranah sosial, salah satu konsekuensi kuat dari unsur subjektivitas dalam kehidupan modern adalah timbulnya individualisme. Individualisme pada akhirnya juga menjadi ciri khas dari kehidupan modern. Ketika suatu masyarakat memasuki dunia modernitas, pola kehidupannya cenderung menjadi individualistik. Ini tentu berbeda dengan pola kehidupan tradisional teosentris yang masih syarat dengan unsur-unsur sosial. Dalam konteks ini, modernitas dapat diartikan sebagai lahirnya otonomi dan independensi manusia dari sesamanya dalam kehidupan. Pembahasan selanjutnya yaitu modernisasi dan perubahan sosial. Dalam teori modernisasi, Tips memaparkan konsep dikotomi yang menggambarkan proses transformasi dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Dengan kata lain, terdapat perbedaan tajam antara masyarakat tradisional dan modern. Herbert Spencer menganggap masyarakat sebagai organisme hidup yang senantiasa mengalami pertumbuhan, perkembangan, dan perubahan. Munculnya modernisasi seringkali dikaitkan dengan perubahan sosial yang signifikan, yang merupakan perubahan fundamental dalam struktur sosial, termasuk pola perilaku dan interaksi sosial. Konsep perubahan sosial dapat dilihat sebagai sesuatu yang melekat pada sifat kehidupan sosial, apakah itu dalam konteks alam fisik, sejarah manusia, ataupun intelektualitas manusia. Pembahasan selanjutnya yaitu agama dan kehidupan modern. Ketika berbicara tentang peran agama dalam kehidupan modern, seringkali dikaitkan dengan konotasi modernitas yang mengalami ekstrim. Ekstrim tersebut adalah hasil dari dominasi ilmu dan teknologi yang menurut Asadi Siregar hanya melahirkan teknokrat tanpa perasaan. Ilmu dan teknologi mengedepankan objektivitas yang sering
berbenturan dengan subjektivitas, seperti mesin tanpa perasaan. Hal ini dapat mengurangi arti kemanusiaan dan menyebabkan keterasingan individu. Meskipun demikian, agama tetap memiliki peran penting. Manusia selalu mempertanyakan nasibnya, kedudukannya, dan perannya dalam alam semesta. Agama menjadi jalan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, memberikan kerangka nilai, dan memandu manusia dalam menghadapi kehidupan. Agama menjadi sesuatu yang sangat penting, bukan hanya bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat. Oleh karena itu, agama dituntut untuk menjadi gaya hidup yang dirasakan secara mendalam oleh individu, bersama-sama mengadopsi pendekatan spiritual dan emosional tertentu, keyakinan-keyakinan khusus, panduan nilai-nilai tertentu, dan sikap-sikap tertentu dalam menghadapi nasib manusia. Agama juga perlu memiliki organisasi yang memfasilitasi hubungan antara masyarakat dan individu dalam hal pemikiran, moral, dan perasaan. Keagamaan harus tetap relevan dengan kehidupan nyata, mengingat dunia ini senantiasa berkembang. Setiap perkembangan membawa perubahan, dan keagamaan perlu dapat menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat. Pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Pada dasarnya, modernisasi tidak harus dianggap sebagai sesuatu yang fundamental untuk ditolak jika merujuk pada ajaran Islam. Islam sebagai agama universal tidak menghambat manusia untuk berkembang, namun tetap menuntun mereka untuk mematuhi prinsip-prinsip Islam. Yang tidak diterima dalam Islam adalah westernisasi, di mana totalitas gaya hidupnya seringkali terkait dengan sekularisasi, yang dalam konteks ini seringkali dihubungkan dengan ateisme dan dianggap sebagai sumber segala ketidakmoralan. Inti dari modernisasi yang sejalan dengan ajaran Islam adalah rasionalisasi, yaitu usaha untuk mengarahkan segala tindakan kepada kalkulasi dan pertimbangan akal. Rasionalisasi ini mendorong umat Islam untuk menjadi kritis dan meninggalkan taklid yang dikritik dalam Islam. Oleh karena itu, pada dasarnya modernisasi tidak bertentangan dengan ajaran Islam, ajaran dasar Islam. Agama memiliki identitas universal dan dapat beradaptasi dengan berbagai etnis, budaya, dan zaman. Meskipun dihadapkan pada proses sekularisasi, daya tarik khas agama tetap signifikan dan sulit diabaikan, meskipun beberapa individu menolak keberadaan agama. Agama tetap memiliki makna yang mendalam bagi manusia. Tantangan bagi agama adalah bagaimana tetap relevan dalam hati manusia modern, menawarkan nilai-nilai yang mendorong mereka mencapai tujuan hidup sejati. Agama perlu berinteraksi dengan dunia untuk menegakkan keunikan dan daya tariknya, sehingga dapat menarik manusia dengan kekaguman. Sejauh ini, agama telah bertahan dalam sejarah manusia. Alhamdulillah, pembahasan kali ini telah selesai sudah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila